Bab 1211. Menghadangi jalan. 61 juta, apa masih ada kenaikan harga? 65 juta. Wanita tua bungkuk itu lagi menambahkan 5 juta batu mentah sekaligus. 70 juta. Harley Ye berkata enteng, ini adalah batasnya, dan itu termasuk pil obat. Sayangnya, dia menghabiskan terlalu banyak batu mentah pada senjata ajaib dan tungku tembaga sebelumnya. 75 juta. Wanita tua bungkuk itu berkata dengan suara yang dalam, suaranya sangat halus. Hei, Harley Ye menghela nafas, sangat menyakitkan. Dia sudah menghitung bahwa garis bawah wanita tua bungkuk itu adalah 90 juta, dan batasnya hanya 70 juta, dengan selisih 20 juta, jadi dia tidak bisa mengalahkan wanita tua bungkuk itu. Nak, kamu punya banyak uang. Ketika Harley Ye pusing, suara halus datang kepada lautan kesadarannya. Aku benar-benar melupakanmu. Mata Harley Ye berbinar, dan dia menatap sarjana yang sedang santai membaca buku-buku kuno tidak jauh. Hehe tersenyum, kamu datang jauh-jauh, kamu pasti punya banyak uang, pinjamkan aku sedikit. Uang keluargaku diambil semuanya olehmu. Omong kosong, aku hanya mengambil puluhan juta. Oh, kamu masih ingin mengosongkan perbendaharaanku, kata sarjana itu dengan penuh minat, masih membolak-balik buku-buku kuno seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku memiliki niat itu pun tidak memiliki keberanian itu. Harley Ye tertawa datar. Aku tahu kamu tidak berani. Kita mengobrol saja nanti, katakan saja secara langsung. Berapa banyak yang kamu miliki? Harley Ye menggosok tangannya. Hanya 23 juta yang tersisa. Cukup. Harley Ye langsung tersenyum, ditambah 70 juta miliknya, itu sudah cukup untuk memenangkan peta langit berbintang. Apa masih ada kenaikan harga? Kata-kata Master Changshan terdengar lagi, dan dia tidak lupa melirik Harley Ye di sini. 90 juta, kata Harley Ye, dan langsung menaikkan harganya 15 juta. Benar-benar kaya. Pelelangannya benar-benar diikuti banyak orang hebat. Ada keributan lain di bawah, mereka menghela nafas dan berdecak kagum. Dibandingkan dengan itu, Dewa Jebakan menambahkan 81 juta sekaligus, dia seperti lelucon. Teman seiman benar-benar kaya dan berkuasa. Wanita tua bungkuk itu tersenyum tipis, dan ada cahaya tajam berkedip di mata tuanya yang keruh. Itu adalah niat membunuh, dan itu adalah niat membunuh yang mengerikan kepada Harley Ye. Hanya hal kecil. Harley Ye mengangkat bahu. Peta langit berbintang itu milikmu. Wanita tua bungkuk itu mendengus dingin, dan kemudian dia melihat ke belakang, dan masih ada cahaya dingin di matanya. 90 juta adalah batasannya, dia benar-benar tidak punya uang untuk menambahkannya. Teman seiman ini menawar 90 juta, apa kalian ingin menaikkan harganya? Melihat wanita tua bungkuk itu abstain, Master Changshan melihat sekeliling sambil tersenyum, dan selama periode itu dia tidak lupa melirik kamar pribadi di lantai 3. Terdengar helaan napas di bawah, tapi tidak ada yang berbicara. 90 juta batu mentah adalah harga yang sangat mahal bagi mereka. Melihat tidak ada yang berbicara, Master Changshan tertawa, karena tidak ada yang menaikkan harga, peta langit berbintang ini akan menjadi milik teman seiman. Pelelangan planet Purbawang ini sudah berakhir. Silakan teman seiman pergi ke aula belakang dan mengeluarkan batu mentah untuk mengambil harta kalian. Sudah berakhir. Terlalu banyak orang yang masih belum puas, tetapi sudah berakhir. Para penawar di lapangan berdiri satu demi satu sambil menghela nafas. Ini mungkin saat yang paling mengasyikkan bagi mereka dalam mengikuti begitu banyak lelang. Kelahiran Dewa Jebakan membuat lelang menjadi sangat mengasyikkan. Memikirkan Dewa Jebakan,
kebanyakan dari mereka tidak bisa tidak melihat ke kamar pribadi Istana Ling Qiao, ingin melihat dewa itu dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, semua orang gagal melakukannya. Meskipun orang-orang Istana Ling Qiao turun, hanya ada Desi dan wanita tua hitam dan putih yang ditutupi kerudung polos. Kecuali dia bertiga, tidak ada orang keempat yang turun. Mendengus. Ketika orang-orang dari Sekte Kaisar Hantu pergi, mereka tidak lupa mendengus pada Desi. Lihat putra dewa Sekte Kaisar Hantu lagi, daya tahan psikologisnya kurang bagus, dia masih pingsan. Harley Ye juga bangkit, tetapi alisnya berkerut, karena dia adalah fokus dari banyak alam suci semu, dan bahkan orang suci. Itu hanya karena dia mendapatkan peta langit berbintang. Terlalu banyak orang yang memiliki ide untuk membunuh orang. Mengambil napas dalam-dalam, Harley Ye berjalan ke aula bagian dalam rumah lelang dan mengambil peta langit berbintang dan tungku tembaga. Awas! Kata-kata prihatin datang dari Desi. Tunggu aku di luar kota. Setelah meninggalkan pesan, Harley Ye berbalik dan berjalan keluar dari rumah lelang. Setelah dia, lebih dari sekelompok orang mengikuti, dan setiap aura tidak jelas, sebagian besar master alam suci semu, dan juga ada orang suci. Harley Ye tahu bahwa seseorang mengikutinya, jadi dia menutupi jubah hitam dan berjalan santai di jalan-jalan kota. Dia hampir setiap kios, dan dia memimpin sekelompok besar orang beberapa kali. Tidak tahu berapa lama sebelum Harley Ye berhenti sedikit dan duduk di bawah patung batu Kaisar Dong yang setinggi langit. Ini adalah Kaisar Dinasti Dacu, dan bahkan jika itu adalah patung batu, tetap penuh dengan kekaguman. Tidak lama kemudian, wanita yang menyamar sebagai seorang cendekiawan pria juga datang. Dia berhenti di bawah patung batu dan memperhatikan dengan tenang. Di matanya yang indah, yang sudah berumur, dia sepertinya mengenali patung batu Kaisar Dong. Hati-hati. Suara cendekiawan diteruskan ke Harley Ye. Mengerti. Harley Ye tersenyum, lalu melihat patung batu Kaisar Dong untuk terakhir kalinya, dan pergi lagi. Dia berjalan mondar-mandir di jalan. Sampai malam tiba, belasan orang yang mengikuti Harley Ye bertemu satu sama lain di selusin persimpangan, tetapi Harley Ye menghilang. Mereka mengikuti tapi Harley Ye menghilang. Ini sangat aneh. Akhirnya disingkirkan. Di sudut yang tidak diketahui, Harley Ye merobek jubah hitam dan mengembalikan penampilan aslinya. Jika bukan karena mata keabadian, itu tidak akan merepotkan. Melihat sekeliling, Harley Ye melangkahkan kakinya dan menghilang ke kerumunan. Jalan dinasti dewa masih ramai meski malam hari, dengan ramainya orang berlalu lalang, dan pembicaraan ramai dibicarakan, kebanyakan tentang pelelangan, dan nama dewa jebakan berangsur-angsur dikenal dunia. Menanggapi hal itu, Harley Ye hanya tersenyum dan langsung berjalan keluar dari kota kuno dinasti dewa Tianfu. Tentu saja, Harley Ye baru saja keluar dari kota dan melangkah ke langit ilusi. Seseorang yang tersembunyi di balik awan pun menghalangi jalannya. Itu adalah seorang pria muda berpakaian ungu dan berambut perak. Dia mengenakan sepatu bot awan dan mengenakan jubah awan ungu. Matanya seperti bintang, rambutnya seperti air terjun perak, darahnya bergejolak seperti laut, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya abadi, seperti Raja Dewa. Orang itu, tentu saja, adalah putra dewa dinasti dewa, Rian Do Hua. Wajahnya sangat garang, dan aura pembunuhnya setinggi langit. Saudara Hua, apakah kamu mengantarku secara khusus? Harley Ye memandang Rian Do Hua dengan senyum panjang. Dia tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia tahu bahwa Rian Do Hua akan menghalanginya, dan dia tahu bahwa Rian Do Hua tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Harley Ye, di jalan menuju neraka, kamu tidak sendirian. Rian Do Hua tersenyum sangat. Ini putra dewa dinasti dewa.
niat membunuh Suryando Hua terlalu kuat, jadi para kultivator yang datang dan pergi memandangnya. Niat membunuh Ryando Hua begitu tirani, apakah kultivator level langit itu menyinggung perasaannya? Seseorang berseru kaget. Bau permusuhan sangat kuat. Ryando Hua, kamu putra dewa dinasti dewa, apa kelapangan dadamu hanya sebesar itu? Di tengah-tengah diskusi yang riuh, Desi datang dari jauh dan berhenti di langit berbintang, lalu menatap dingin ke arah Ryando Hua. Dewi Bibo bahkan campur tangan. Sepertinya dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Harley yaitu. Orang-orang dari seluruh dunia berkata dengan terkejut. Menurut aku, kalau begitu Harley Ye mungkin adalah dewa jebakan di lelang. Kemungkinan besar benar. Tidak heran Ryando Hua memblokirnya, ini akan menyelesaikan akun. Dewa jebakan, aku harus mengambil foto untuk dipuja di rumah. Banyak orang telah mengambil batu kristal memori, dan menyegel penampilan Harley Ye. Ini adalah dewa jebakan super, keberadaan luar biasa semacam ini, kalau dibawa pergi, mungkin akan mengusir roh jahat, kalau tidak bisa, masih bisa untuk mencegah kehamilan. Bersambung. Bab 1212. Tubuh suci versus tubuh dewa petir. Pelacur. Suara garang Ryando Hua terdengar di angkasa di tengah diskusi, dan kata-kata ini memarahi Desi. Putra dewa dinasti dewa yang bermartabat, apakah didikannya seperti ini? Kata Harley Ye, kata-katanya dingin dan bergema di langit Jiu Xiao, bahkan wajah Desi dan dua wanita tua hitam dan putih itu menjadi dingin. Kenapa, kamu tidak terima? Ryando Hua tersenyum lebih ganas. Terima, tentu saja, anjing itu pasti akan menggigit orang. Mencari kematian. Hua Tian berteriak marah, menghancurkan langit ilusi dalam satu langkah, dan menebas ubun-ubun Harley Ye dengan pisau telapak tangan. Harley Ye mendengus dingin, karena dia tidak akan dipukuli begitu saja. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, memukul tinju Bahuang, dan meledak di langit. Bang! Tinju bertabrakan, Ryando Hua berdiri diam, tapi Harley Ye terus mundur, dan ada aliran darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Tetapi itu tidak terluka oleh Ryando Hua, tetapi oleh hukuman ilahi. Tubuh suci zaman purba yang bermartabat, hanya itu. Ryando Hua tersenyum, seperti orang gila, dengan senyum sinis. Tubuh suci zaman purba. Kata-kata Ryando Hua membuat keributan di segala penjuru, dan mata banyak orang, tanpa terkecuali, semua terfokus pada Harley Ye. Mereka ternyata tidak tahu bahwa dewa jebakan adalah garis keturunan yang begitu mendominasi. Sebanding dengan garis keturunan penentang langit, Kaisar Agung. Tidak heran Dewi Bibo memilihnya, itu adalah tubuh suci zaman purba, aku benar-benar salah menilai. Seorang kultivator tua mengelus jenggotnya. Dewi, sebaiknya kita cepat pergi. Wanita tua hitam dan putih istana Lingqiao semua memandang Desi. Kenapa harus pergi? Desi berkata enteng, tak pernah mempersoalkan kekuatan tempur Harley Ye. Bagaimana mungkin seseorang yang telah memenggal Kaisar Agung bisa takut pada Ryando Hua di alam Maharaja? Dia lebih mempercayai Harley Ye daripada siapapun. Aku akan membunuhmu hari ini. Di langit ilusi, Ryando Hua tersenyum, menjilati lidah merahnya dan menatap Harley Ye. Sepertinya kamu sangat bangga sebagai dengan alam Maharaja melawan diriku yang level langit. Harley Ye menatap Ryando Hua dengan penuh minat. Teman kecil, ini sangat benar. Seseorang di bawah berbicara, dan kata-katanya tidak jelas, tidak tahu siapa yang mengatakannya. Konyol bahwa putra dewa dinasti dewa yang bermartabat benar-benar menggunakan status kultivator alam Maharaja untuk menggertak level langit. Itu dia. Jika ingin bertarung, harus duel di level yang sama, hidup dan mati tergantung nasib.
Alang Maharaja mampu mengalahkan level langit bukanlah apa-apa. Terdengar tawa mengejek dari bawah, semuanya sangat tidak senang dengan Riando Hua. Riando Hua berteriak marah. Melihat begitu banyak orang berdiri di sisi Harliye, dia bahkan lebih marah. Dia adalah putra dewa dinasti Dewa Tianfu yang sombong. Bagaimana dia bisa diremehkan seperti ini di depan umum? Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan tidak penasaran. Mata Riando Hua penuh dengan keganasan, dan dia mengurung basis kultivasinya di depan umum. Basis kultivasinya jatuh dari Alang Maharaja ke puncak level langit. Hanya pada tingkat ini dia dapat dianggap di level yang sama dengan Harliye. Kalau membual terlalu tinggi, hati-hati tergigit lidahmu. Harliye tersenyum santai, lalu melangkah keluar. Dia menghancurkan langit ilusi dengan satu telapak tangan. Bunuh! Riando Hua meraung marah, dia juga memegang segel besar di tangannya. Bang! Satu pukulan itu keras, dan langit ilusi terombang-ambing seperti gemuruh yang menggelegar. Tentu saja, bukan Harliye yang terlempar ke belakang kali ini, tetapi Riando Hua, yang terlempar ke belakang lebih dari 10 kaki oleh telapak tangan Harliye. Dia tidak percaya. Riando Hua meraung, tubuhnya diselimuti guntur, kekuatan tempur melonjak, dan dia memutar tangannya untuk menembakkan laut guntur. Laut guntur ini adalah senjata spiritual atribut guntur tubuh Dewa Petir yang menakutkan, berpadu dengan Riando Hua kekuatan Dao Guntur, ombak yang bergemuruh mengamuk, dan satu ombak lebih baik dari yang lain, dan langit yang hancur retak. Tanpa sepatah kata pun, Harliye melangkah ke Laut Guntur, berubah menjadi naga emas, dan mendatangkan malapetaka di Laut Guntur. Bang! Bang! Deru langit dan bumi memekakkan telinga. Orang di bawah memandang langit ilusi dengan takjub. Meskipun Laut Guntur Riando Hua kuat, dia tidak bisa membantu Harliye. Bunuh! Riando Hua meraung keras dan memanipulasi potongan Laut Guntur untuk menelan Harliye. Tentu saja, Laut Gunturnya tampaknya tidak berguna bagi Harliye, menenggelamkan Harliye berkali-kali, tetapi dihancurkan oleh Harliye lagi dan lagi. Sedangkan Harliye, dia benar-benar bersenang-senang, dia menggeliat di Laut Guntur, dan dia juga memurnikan tubuh sucinya di Laut Guntur. Luka dalam yang ditinggalkan alam kaisar semu kekuatan Dao selalu musnah di Laut Guntur. Riando Hua tidak bodoh, dia segera mengetahuinya dan dia menjadi marah besar, lalu Laut Guntur besar itu berubah menjadi naga guntur. Peduli amat kamu seekor naga atau cacing. Harliye berubah menjadi bentuk manusia dan mendorong keluar sepotong lautan bintang dengan satu telapak tangan, yang bahkan lebih hebat dari Laut Guntur Riando Hua, yang langsung menenggelamkan naga guntur di tempat. Memusnahkan. Riando Hua datang dari langit, dengan pedang suci yang menggelegar di tangannya. Pedang dari langit hendak menebas roh sejati Harliye. Harliye langsung menghindar, dengan teknik penyusutan ruang untuk membunuh Riando Hua. Ekspresi Riando Hua berubah drastis, dia tidak tahu kalau Harliye masih memiliki teknik rahasia seperti itu, dia langsung mundur. Tentu saja, sudah terlambat. Harliye lebih cepat darinya dan mengejarnya dalam sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan wajahnya. Orang yang malang itu seluruh wajahnya bengkok. Ah! Riando Hua meraung, tetapi sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Harliye datang lagi dan menamparkan wajahnya lagi. Plak, plak, plak. Selanjutnya, di langit ilusi terus terdengar suara seperti itu, dan tamparan itu sangat keras. Harliye memberikan perhatian khusus pada wajah Riando Hua. Para penonton yang menyaksikan adegan ini berkedut mulut mereka, tidak tahu bahwa Harliye begitu kuat. Ditampar tubuh suci zaman purba, apalagi ditampar, melihatnya saja sudah menyakitkan.
Pusing, Riando Hua pusing oleh pemukulan, kepalanya berdengung, dan Harley Ye menamparnya hingga terjatuh dari langit ilusi dengan tiba-tiba. Wow! Menyaksikan Riando Hua yang jatuh, para penonton berdecak satu demi satu. Mitos tubuh suci zaman purba yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama benar-benar tidak bohong. Tubuh dewa petir misterius yang bermartabat pun dihajar sehingga dia tidak bisa bahkan tidak mengangkat kepalanya. Asyik. Ada tawa di bawah. Riando Hua awalnya tidak senang, sekarang dia dipukuli hingga tidak bisa mengangkat kepalanya, dia merasa lebih kesal. Berani memarahi wanita pujaanku, Dewi Bibo, kamu pantas dipukul. Desi tersenyum, tampak terpesona. Dibandingkan dengan dia, ekspresi dua wanita tua hitam dan putih di sampingnya agak tidak wajar. Harley Ye adalah tubuh suci zaman purba, mereka tidak mengharapkannya, dan kekuatan tempur Harley Ye yang mendominasi jauh melampaui harapan mereka. Keduanya merasa malu. Belum lama ini, mereka meremehkan dan mengintimidasi Harley Ye. Sekarang tampaknya tidak hanya Riando Hua, tetapi juga kedua orang tua itu dipukuli di wajahnya. Banyak tetua dinasti dewa yang datang, tetapi mereka semua malu, mereka semua orang tua, mereka malu untuk campur tangan. Di bawah perhatian semua orang, Riando Hua bangkit, dan gemuruhnya mengguncang dunia. Kemudian, guntur yang kokoh melesat ke langit, dan tekanan alam Maharaja tiba-tiba muncul. Dengan dia di tengah, guntur yang mengamuk berkumpul menjadi laut guntur, ombaknya menakutkan, menelan setiap jengkal tanah. Melihat ini, terlalu banyak orang mengerutkan kening. Riando Hua mencabut larangan dan memulihkan kekuatan tempur alam Maharaja, 10 kali lebih kuat dari level langit. Tidak tahu malu. Banyak sekali cemoohan dari segala pihak, mereka sangat menghina perbuatan Riando Hua. Dia dikalahkan di level yang sama, lalu larangan itu dicabut. Putra Dewa Dinasti Dewa Tianfu yang bermartabat benar-benar menganggap kata-katanya sendiri sebagai kentut. Teguran itu terus-menerus membuat tetua dinasti dewa kembali malu. Dewi, ini. Kedua wanita tua, hitam dan putih, memandang Desi satu demi satu. Desi tersenyum, tetapi tidak berbicara. Master suci istana surgawi, tinju Bahuang yang menggelegar, pria yang bahkan membantai Kaisar Agung, bagaimana dia bisa takut pada Riando Hua dari alam Maharaja? Bersambung.